Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, pada minggu pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah kebesaran-Mu Tuhan. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan sana ya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang cuma mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang ke neraka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya Selamat Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang kita boleh bertemu lagi, berjumpa kembali pada Minggu hari ini. Semoga Tuhan, amin. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Matius, Injil Matius pasal 24, ayatnya yang ke-45 sampai 51. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Baik, jika sudah mendapatkannya, saya mengundang kita untuk berdiri sebentar, ya. Yang bawa HP disimpan saja HP-nya, mungkin nanti bisa lihat di depan LCD, ya, dan di ayat-ayat yang ditampilkan. Mari ucapkan sama-sama saya, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus sekarang ini juga. Katakan amin. Silakan duduk, makasih Tuhan. Kita akan membaca berganti-gantian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membaca ayat ganjil ayat 45 dan saya ayat 46 ayat genap. Bapak Ibu saudara Tuhan membaca lebih dahulu. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak mendatangkan, lalu dia mulai menghukum hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama mabuk-mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia serasi dengan orang-orang yang munafik. Akan terdapat ratapan dan pemberontakan. tekan amin. Puji Tuhan, kita senang boleh berkumpul bersama-sama, ya, menjadi orang yang dikasih Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, ya. Dan kita semua masing-masing diberi tugas, ya, untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dan ini satu kunci, yaitu pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita masuk ke minggu yang ketiga, ya, masih tentang akhir zaman, ya, bahwa di sini kita melihat firman Tuhan berkata, ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi di sini Tuhan sangat senang kepada hamba-hamba yang, ya, yaitu hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba Tuhan yang bijaksana, ya. Kita masing-masing masih hidup di bumi ini, ya, maka kita harus pergunakan waktu kita yang masih ada ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, ya.
mungkin 33 tahun ya saya telah menyia-nyiakan waktu hidup ini ya, tapi puji Tuhan setelah 30 tahun kemudian itu ya saya boleh dikatakan orang yang sudah mati dan bangkit kembali, hidup kembali ya, dan saya pergunakan waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya pertama kali mengenal Tuhan itu ya saya ingin sekali menjadi hamba Tuhan. Ya saya bukan hamba Tuhan seperti pendeta ya, tapi saya itu ingin jadi hamba Tuhan ya. Untuk waktu pertama saya mengenal Tuhan, ingin jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan seperti itu. Saya belum mengerti bahwa hamba Tuhan itu ya, seperti pendeta gitu, saya belum mengerti. Saya punya kerinduan menjadi hamba Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Dan puji Tuhan kerinduan itu enggak berhenti sampai sekarang ya, terus ingin melayani Tuhan ya. Tetapi melayani Tuhan itu yang enggak gampang. Karena apa? Kita diberi mandat oleh Tuhan, perintah oleh Tuhan, yaitu memberi orang makan ya. Kita diberi perintah pada Tuhan memberi orang makan, yaitu enggak gampang. Karena apa? Saya merasakan bahwa pekerjaan Tuhan itu kalau tidak dikerjakan dengan sama-sama itu sangat berat ya. Kalau dikerjakan dengan sendiri itu sangat berat ya. Jadi harus apa? Sama-sama punya kerinduan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ya. Sekarang kita melihat di jemaat kita ada beberapa orang yang sakit ya. Ada beberapa orang yang terbatas untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Ya itulah bagian kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk memberi mereka makan. Ya, makan yaitu firman Tuhan yang harus kita berikan kepada mereka. Ya, kita mengunjungi mereka, kita melawat mereka, kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka, kabar baik kepada mereka. Karena apa? Mereka udah jarang sekali datang untuk beribadah atau persekutuan, sehingga mereka bisa merasa nggak semangat lagi untuk mencari Tuhan. Ya, mungkin terasa hampa mungkin hidup ini, tetapi kedatangan kita itu membawa kabar baik. Kedatangan kita itu membawa makanan rohani kepada mereka, sehingga mereka boleh rasa apa? Disenangkan, dipuaskan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita berikan kepada mereka. Ya. Dan tadi barusan waktu saya duduk di depan, saya terus pikir, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan pada pagi hari Tuhan? Ya. Saya tanya Tuhan terus dalam hati saya, sambil baca firman Tuhan, sambil tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan pada pagi hari kepada jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan? Dan Tuhan ingatkan saya ayat firman Tuhan ini enggak asing bagi kita sebagai warga jemaat gereja GKI Kibak Batam, yang ini juga menjadi moto dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, yaitu apa? Masih ingat bagi Tuhan? Ya, apa Bu? Firman Tuhan yang menjadi moto ya pelayanan kita itu apa? Matius pasal 25 ayat, bahaya nih, pada lupa semua. Ya, Matius ya, saya baru diingatkan Tuhan, benar. Semalam saya nggak terpikir, tapi baru tadi Tuhan ingat saya dulu, tuk kena. Ini kan tema firman Tuhan kita pakai untuk pelayanan yang kita pakai, firman Tuhan kena saya. Dan firman Tuhan itu diambil dari Matius 25 ayat 36 sampai 37. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, puji Tuhan, kita di jemaat kita, ya warga Haji Keberatan sudah ada yang mempraktikannya. Ya, ketika almarhum Ibu Bu Fatimah, ya jemaat kita Bu Fatimah sakit, memerlukan orang yang merawatnya. Ya puji Tuhan, ada jemaat kita, ya warga kita, yaitu Bu Nur, ya yang siap bantu melawatnya. Ya itu nggak gampang. Ya ketika membersihkan luka-lukanya yang sudah membusuk itu, maaf ya, sudah membusuk itu, ya itu nggak gampang. Ya tetapi inilah hati yang mau menjadi hamba, hati yang mau mengasihi Tuhan, sehingga apa? Dia mau membersihkan, membantu melawat almarhum Ibu Fatimah itu. Ya, saya sangat diberkati. Ya, saya berharap
lebih banyak lagi ya hati yang seperti Ibu Nur ini muncul di warga Jember Batam. Ya, kalau semua kita punya hati seperti ini, ya puji Tuhan, tidak ada yang sakit lagi, semua sembuh. Ya, karena apa? Ada kasih dan perhatian ya daripada surgawi. Ya, ini firman Tuhan mengatakan, ya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya, puji Tuhan, kita sudah melakukannya 5 tahun. Kita memberi orang makan di TPA Punggur, ya, dengan nasi bungkusan, ya, yang kita masak sendiri, ya, dan kita wajib-wajib jemaat yang memasaknya, membungkusnya, memprosesnya, bahkan yang mengantarkannya dan membagikannya di TPA Punggur, ya, dan kita juga diajarkan kalau mau ikut berbagi di sana juga harus apa? Makan juga di tempat. Ya, itu nggak gampang ya. Di mana ya ada belatung-belatung di sana di sampah tempat-tempat sampah itu ya, dan juga parfumnya itu saya rasa 50 juta itu harganya. Ya, wangi parfumnya itu nggak boleh tahan. Ya, tetapi karena kasih daripada Tuhan itu mengalahkan semua itu ya. Kita mengalahkan semua yang kita merasa jijik, kita merasa tidak menyenangkan baunya itu, tetapi kasih daripada Tuhan itu mengalahkan semua itu. Sehingga apa? Kita bisa melakukannya. Kita bisa makan di tempat, ya kan? Bahkan satu kali itu waktu saya ikut itu, belatungnya itu ikut. Karena saya pakai sandal jepit kan. Dia naik di kaki saya belatungnya. Dia ngelayap-ngelayap di kaki saya. Saya merasakan ada sesuatu yang gerak-gerak di kaki saya. Pas saya lihat, waduh, belatung. Ya, jadi itu yang kita rasakan. Tetapi kita berbagi makanan, berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan itu, ya, biarpun ada tantangan, tetapi merasa senang. Ya, karena kita sudah menjadi apa? Menjadi bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau seperti itu. Ya, jadi jangan pernah berhenti. Ya, kita terus. Ya, sekarang ini kita sudah mengalihkan, ya, bukan lagi TPA Punggur, tapi kita mengalihkan pelayanan kita ini sekarang kepada lebih banyak kepada ke suku laut yang suku-suku yang terabaikan. Puji Tuhan, ada pagi hari yang hadir ya suku laut yang sudah tinggal bersama kita di Batam ini. Ya, puji Tuhan. Ya, kita boleh mempersembahkan beras ya setiap ibadah KKR akhir bulan ya, minggu terakhir kita selalu memberikan beras, kita sumbang beras, ya sumbang uang untuk memberi mereka membutuhkannya. Ya, karena apa? Ada waktu-waktunya mereka memang sulit untuk mencari, ya, seperti kalau angin kuat, musim-musim angin utara, angin-angin kuat itu, ya, mereka sulit untuk melaut mencari makanan. Dan puji Tuhan, ya, kita punya visi misi, yaitu melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan tugaskan pada kita. Ya, sehingga apa? Beras yang kita kumpulkan itu benar menjadi berkat untuk orang suku laut. Ya, ketika saya ikut pelayanan ke suku laut itu, ya, ketika saya melihat, karena kita isi dalam kantong-kantong kresek waktu itu, ya, beras itu ketika kami membawanya, ya, tim membawanya, ketika saya melihat beras itu ada kantongnya yang sobek itu, ya, berasnya jatuh di atas pelantar, ya, gimana saya melihat mereka itu menjilat, ya, saking memerlukan beras itu mereka menjilat beras itu, ya. Di sini kita melihat, ya, bahkan orang ketika makanan nggak habis dibuang-buang gitu saja, ya, tetapi bagi mereka begitu berharga, ya, beras itu belum masak lagi, mereka menjilatnya, mereka memakannya, mereka begitu membutuhkannya, ya. Puji Tuhan, ya, kita terus, ya, punya hati hamba, ya, hamba Tuhan kita, yaitu orang tua kita yang kita kasih, Sino Pastor, Pendeta Dr. Andi Samuel Jalil, dan juga Pendeta Dr. Ibu Sepi Langi, yang punya hati hamba, yang selalu mendorong kita, ya, sehingga apa? Kita termotivasi, ya. Kalau pemimpin kita tidak punya kerinduan seperti itu, pasti jemaat juga nggak punya kerinduan seperti itu. Tapi karena pemimpinnya punya kerinduan seperti itu, kita termotivasi, ya, kita punya rindu, yaitu menjadi berkat, ya, puji Tuhan. Dan kita juga sering memberi, ya, pakaian-pakaian kepada mereka. Dan ada suatu hari saya melihat seorang bapak, ya, mungkin usianya saya rasa sekitar 70-an, saya melihat, ya, ketika dia mendapat persembahan dari barang-barang kita bawa, ya, ke pulau itu, saya melihat mereka mendapat sepasang sepatu. Ya, bapak tersebut mendapat sepasang sepatu itu, sepasang sepatu itu dia hanya pakainya
nggak bisa full, ya, karena ukurannya kecil sepatu itu, ya, hanya separuh saja pakainya. Tetapi saya bayangin dia mendapatkan sepatu yang tidak sesuai ukuran itu, tapi mukanya itu senang sekali. Ya, dia seperti dapat emas gitu. Mukanya senang, gembira, seperti dapat sesuatu yang berharga itu. Padahal kalau bagi kita itu, ya mungkin kita sudah marah mungkin. Ya, cemberut mungkin muka kita, wajah kita. Ya, tetapi bagi mereka itu sangat berharga. Ya, sehingga timbul sukacita muka mereka, timbul kesenangan muka mereka. Mereka bersyukur karena apa? Ada hamba-hamba Tuhan yang tergerak hatinya untuk menjadi berkat buat mereka. Ya, jadi itu juga yang Tuhan mau kepada kita semua orang yang percaya pada Tuhan. Ya, yang Tuhan rindukan supaya apa? Melihat anak-anaknya itu yang selalu rindu menjadi berkat, yang menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, selalu ingin rindu menolong orang yang membutuhkannya. Ya, dan sekarang ini ya mungkin ada Pak Aseng, ya, yang biasanya rajin datang ibadah karena keterbatasan, ya, karena ada bekas baru amputasi kakinya, sehingga kita lah yang harus mengunjunginya. Ibu Gembala luar biasa, ya, udah putih rambutnya pun, ya, dia tetap kuat, ya, bahkan sampai selesai persekutuan pun malam-malam pun dia masih datang mengunjungi Pak Aseng, menyemangatkan, memberitakan firman, bahkan mendoakan. Ya, luar biasa. Ya, kadang-kadang saya merasa malu juga pada ya Ibu Gembala. Kenapa? Ya, seringkali pekerjaan-pekerjaan yang saya lalaikan, ya, Ibu Gembala selalu membantunya. Ya, saya merasa malu juga. Ya, saya lebih muda ini, tetapi saya tidak lebih, ya, lebih lagi pada Ibu Gembala. Saya merasa malu seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan, gimana pun, ya, dia juga tetap punya hati yang mengasihi Tuhan. Ya, usia itu benar-benar tidak menjadi penghalang, ya, untuk kita yang mengasihi Tuhan. Karena apa? Itu sudah ada buktinya, yaitu kedua orang tua kita, biarpun usia mereka sudah, ya, agak berumur, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi mereka. Ya, mereka selalu antusias melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani jiwa-jiwa, ya, yang Tuhan percaya pada mereka. Dan puji Tuhan, ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, jadi marilah kita melakukan semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita percaya, ya, bukan orang yang memuji diri itu, ya, yang akan dipuji oleh Tuhan. Ya, mungkin saya bisa bilang saya yang terbaik pelayanan saya. Ya, saya sudah sempurna pelayanan saya, tapi belum. Ya, atau saya mengatakan saya yang paling setia melayani Tuhan. Itu belum. Ya, atau orang yang dipuji oleh manusia. Ya, itu belum. Karena apa? Yang menilai itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menilai. Bapa kita yang di surga itu yang menilai. Tuhan kita itu nggak pernah tertidur. Ya, Tuhan kita itu akan menilai apa yang sudah kita kerjakan selama di bumi ini. Ya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita harus punya hati sebagai hamba, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Di sini Firman Tuhan mengatakan ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, jadi kata kuncinya yaitu ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Ya, jadi setia dan bijaksana, inilah kunci hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri adalah setia, sehingga Tuhan juga mau kita setia. Ya, setia juga itu adalah apa? Buah roh. Ya, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, buah roh yang keenam yaitu kesetiaan.
Ya. Jadi Tuhan juga melihat apakah ada kesetiaan di dalam hidup kita ini, ya. Jadi tetaplah setia melayani setiap pekerjaan Tuhan, ya. Jangan pernah berubah setia kepada Tuhan, ya, karena Tuhan itu sudah setia kepada kita. Jangan kita berubah setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah rajin melayani Tuhan, maka tetaplah rajin melayani Tuhan, ya. Jangan sampai kita mulai tidak lagi rajin melayani Tuhan, ya, atau melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percaya kepada kita. Jadi teruslah setia. Apapun yang sudah Tuhan karunia berikan kepada kita untuk melayani Tuhan, ya, baik melayani untuk memberi makan, baik juga untuk orang sakit, baik apapun juga itu, ya harus kita melakukan dengan setia. Dan juga kita bijaksana melakukan harus bijaksana juga mengatur waktu, ya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu di bumi ini, ya, untuk sia-sia, untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Dan sekarang ini kita melihat media sosial begitu, ya, maju, ya. Tetapi mari kita membanjiri media sosial itu dengan kegiatan rohani. Ya, jangan pula kita mengikuti media sosial ini, malah kita terpengaruh oleh media sosial ini. Kita malah terseret pula oleh media sosial ini, ya, sehingga membuat kita tidak fokus lagi pada yang rohani, tetapi kita malah fokus kepada hal-hal yang duniawi. Ya, mari kita memenuhi media sosial ini dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas rohani, ya, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, ya, kabar bahwa Tuhan itu memang baik, Tuhan itu memang peduli kepada kita umat manusia. Dan gunakanlah waktu, ya, harus kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan, yaitu kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali, ya. Karena di saat Tuhan datang kembali itulah kita nggak punya waktu lagi, ya. Tetapi sekarang ini kita masih diberi waktu untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ya, kita pergunakan dengan baik. Di ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, ya. Jadi kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang masih ada ini, yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, ya, di sini kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua contoh hamba yang melayani Tuhan. Yang satu yaitu hamba yang setia dan yang bijaksana. Dan kita melihat ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Di sini kita melihat kita harus menjaga hati kita, ya, menjaga hati kita. Karena lawan kita si iblis itu berjalan keliling. Dia akan mencari orang yang bisa dirampas, orang yang bisa dirampok olehnya, orang yang bisa dicuri olehnya, ya, yaitu orang-orang yang orang-orang yang memberi celah, ya. Baru saja datang ibadah, sukacitanya luar biasa. Ketika pulang dari ibadah, suami istri berantem. Oh, iblis bilang, oh ini celah, ya, ini kesempatan ini, ya. Hilanglah damai sejahtera, hilanglah sukacita, tidak lagi harmonis lagi, ya. Itu sangat bahaya, ya. Jadi Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, ya. Saya semalam dengar di YouTube seorang hamba Tuhan yang tentang karunia pelepasan. Dia mengatakan dia melayani Tuhan 42 tahun untuk melepaskan orang terikat dari roh jahat, daripada roh iblis, dia bilang. Tapi nggak pernah habis-habis, dia bilang. Sudah 42 tahun dia melepaskan orang yang terikat, ya, dengan kuasa gelap, dengan iblis, tapi nggak pernah habis. Itu masih ada terus, ya. Jadi itu bagian kita harus berjaga-jaga, ya, harus berjaga-jaga mengikuti Tuhan. Karena iblis berusaha mencuri hati kita, ya, membuat kita tidak setia kepada Tuhan, membuat kita tidak mengasihi Tuhan lagi, ya.
Jadi, yaitu kita harus apa? Hati-hati. Karena apa? Saya sering katakan, orang yang baik itu bisa berubah menjadi orang jahat. Dan orang jahat itu bisa berubah menjadi orang baik. Mulainya dari mana? Mulainya dari hatinya. Ya. Dia sudah baik, menjadi orang baik selama ini. Tetapi ketika hatinya dicuri oleh pencuri, maka dia mulai melakukan yang jahat. Yang baik itu jadi jahat. Karena apa? Hatinya sudah dicuri oleh iblis. Ya. Dan itulah cara-cara iblis, ya, supaya apa? Pada akhir zaman, pada datang anak manusia kedua kali, dia mendapati kita tidak setia ke dia lagi. Kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan dia lagi. Ya, jadi kita apa? Menjaga hati kita. Supaya apa? Kita tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan orang jahat juga, ya, bisa jadi baik. Mulainya dari mana? Mulai dari hati. Karena apa? Hatinya disentuh oleh Tuhan. Hatinya disentuh oleh Roh Kudus. Ya, begitu jahatnya dia berubah menjadi orang yang baik. Ya, siapa itu dia? Yaitu Rasul Paulus. Yang tadinya penghina jemaat, ya, yang tadinya tidak suka kepada orang percaya, tetapi Tuhan datang mengujinya. Tuhan mengubah hatinya sehingga dia menjadi seorang rasul yang begitu mengasihi Tuhan, yang dipakai Tuhan seluar biasa. Ya. Lebih baik, ya, orang jahat yang menjadi seorang hamba Tuhan daripada hamba Tuhan, ya, menjadi seorang, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati-hatilah, ya, tetaplah setia karena Tuhan suka yang setia. Ya. Terus, ya, jangan pernah berhenti. Pokoknya kita terus mepet kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Karena apa? Pergaulan yang sesat merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi hati-hatilah dalam pergaulan. Ya, lebih banyak bergaul dengan hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, dan pribadi juga kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya apa? Ketika Tuhan datang kedua kali, dia mendapati kita tetap setia, tetap mengasihi dia. Ya, itu sangat penting. Ya. Terus, dan hamba Tuhan ini, ya, bukan hanya tidak melakukan pekerjaan Tuhan, ya, dia tidak hanya tidak memberi orang makan, orang lapar makan, ya, tidak mengunjungi orang sakit atau tidak mengunjungi orang-orang di penjara, tetapi hamba yang jahat ini bahkan apa? Dia menindas, ya, dia menindas orang lain, kata firman Tuhan. Ayat 49, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Ya, dia menindas, ya, dia menindas orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang tidak berdaya, ya, dia menindasnya. Supaya apa? Supaya orang itu juga akhirnya jadi seperti dia, menjadi jahat. Ya, tujuan penindasan itu yaitu membuat orang menjadi jahat. Tetapi bagi kita yang percaya pada Tuhan, semakin kita tindas, semakin kita ditindas, maka kita akan semakin berkembang. Ya, semakin kita diuji, kata firman Tuhan, saya akan timbul seperti emas. Ya, semakin kita ditindas orang, disitulah kita buktikan diri. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau kita hanya mau dipuji orang, ya, dilihat orang. Ya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, percayalah, semua perbuatan yang tidak baik orang kepada kita, itu akan membuktikan kita kualitas emas. Ya, jadi tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan sampai waktu yang akan membuktikan kita mengasihi Tuhan. Ya, nggak perlu membela diri. Karena apa? Bela diri itu membuat kita sakit. Ya, membuat kita, karena apa? Kalau bela diri itu tidak habis-habisnya. Ya, mau sampai besok pagi pun, ya, saya benar, kamu benar, saya benar, kamu benar. Tuhan bilang dua-duanya salah. Mau bilang apa lu? Ya kan? Kalau Tuhan bilang dua-duanya salah, mau bilang apa kita? Karena yang menilai itu Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang akan menilai. Ya, jadi biarpun ada Tuhan, ya, bukan. Biarpun ada
hamba Tuhan ya atau tidak hamba Tuhan, kita tetap rajin melayani Tuhan. Ya, jangan hanya ada hamba Tuhan itu maka kita rajin melayani Tuhan supaya kita dipuji oleh hamba Tuhan. Ya, ini ada Bu Ayen berpengalaman, ya, dia sering jadi manajer ya atau pengurus resort-resort ya, island dia sering mengurus. Dan dia setiap kali pusing melihat karyawan-karyawan itu ya. Ketika dia ada, semua karyawan rajin sekali. Ya, semua ambil sapu, mungkin sapu lantai, ya kan? Mungkin lap-lap meja, lap-lap dapur semua kan. Tetapi ketika dia tidak ada, maka ada yang baring lah, ya kan? Ada yang lagi nonton mungkin, ya kan? Ada yang makan kuaci mungkin, ya. Padahal pekerjaannya itu berserak, ya. Dan setiap kali Pak bilang, pusing nih karyawan ini, ayo, kanang kisinang, ya, kanang kisinang, ya. Nang cek uto itu si belak, nang cek boto, ayo, ya. Jadi sekali dia ada itu, ya, karyawan rajin sekali, ya. Tak ada, karyawan malas-malasan, ya. Itu sama dengan orang apa? Ya, kata firman Tuhan, jangan jadi seperti orang munafik, ya. Jadi, yaitu biarpun ada hamba Tuhan, ada pemimpin kita, tidak pemimpin kita, kita tetap mengerjakan pekerjaan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Kita sudah didoakan supaya kita menjadi orang percaya yang sungguh mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, ya, bukan untuk dipuji orang tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita pelayanan itu untuk dipuji oleh orang, oleh manusia itu, percayalah, kita tidak akan bertahan, kita akan roboh, ya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita melayani Tuhan itu, kalau kita hanya cari pujian daripada manusia itu, kita akan roboh. Kita tidak akan bertahan, ya, kita kecewa, ya, kita kecewa. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada Tuhan itu, maka kita akan kuat, ya, kita akan kuat. Bahkan tiba saatnya nanti, waktunya tiba, kita pribadi, lepas pribadi, kita sendiri akan diberkati oleh Tuhan, kita akan dipromosikan oleh Tuhan, ya, karena ketika Tuhan mendapati kita setia, kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, maka Tuhan sendiri akan, yaitu mempromosikan kita, ya. Ayat Matius pasal 25 ayat 29 dan 30. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini firman Tuhan, garis bawahi, yaitu karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka percayalah, hidup kita tidak akan pernah kurang. Hidup kita akan berkelimpahan, ya. Dan Tuhan sendiri akan mempromosikan hidup kita, Tuhan sendiri akan mengangkat hidup kita. Tetapi ingat juga, kita belajar dari apa? Ilmu padi, ya. Semakin tinggi, semakin nunduk. Jangan kita semakin, ketika kita dipromosi Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita menjadi orang yang sombong, jadi orang ego, kita menindas orang, ya, kita semena-mena, kita lakukan sesuka kita, suatu saat nanti kita akan jatuh, ya. Tetapi semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita rendah hati, semakin kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, ya. Kita bukan Tuhan, tapi kita hanya adalah hamba Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, ya. Jadi sangat mengerikan, yaitu semua yang kita punya pada saatnya semua itu akan diambil. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertakan dan kertak gigi, ya. Jadi hamba-hamba yang jahat itu, ya, pada akhir hidupnya itu mereka akan dicampakkan ke dalam gelap dan tempat yang mengerikan, ya. Ini adalah firman Tuhan. Jadi kita harus percaya dan kita melakukan
tugas-tugas kita selama di bumi ini yang Tuhan percaya kepada kita. Matius 24 ayat 50, 51. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Ya, jadi mungkin mereka sedang mabuk-mabuk, ya, senang-senang mungkin, ya kan, lagi fly mungkin, ya, lagi apa? Pikirannya itu lagi gimana ya ngomongnya? Ya, lagi nggak pikirkan hal-hal dunia ini lagi mungkin, ya kan? Kena alkohol itu, ya, membius pikirannya itu, membuat dia terbang. Kita pas Tuhan datang kedua kali, waduh, ya, mengerikan, ya, kaget mungkin dia, ya, mungkin bisa mati mendadak itu. Lihat Tuhan datang, dia mati mendadak di tempat mungkin, ya. Jadi hati-hatilah, ya, pergunakan berkat Tuhan, ya, karena apa? Berkat Tuhan itu bukan digunakan untuk sesuka hati kita, ya, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang untuk menjadi berkat yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi ada dua contoh hamba Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, tinggal kita pilih. Ya, dalam Ulangan mengatakan, pilihlah hari ini, ya, kutuk atau berkat. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tinggal kita pilih. Ya, kita mau pilih kutuk atau mau pilih berkat. Pilih kutuk itu, ya, maka hidup kita pada akhirnya, ya, akan masuk ke dalam yang gelap, yang penuh dengan kesengsaraan. Tapi kita pilih berkat, maka kita percaya hidup kita itu akan bahagia. Ya, percayalah bahwa berkat Tuhan itu bisa juga kita rasakan di bumi ini. Ya, karena apa? Doa Bapa kami mengatakan di bumi seperti di surga. Ya, kalau di surga itu ada rumah yang besar, kalau di surga itu ada segala harta yang terpendam, yang harta kekayaan yang tidak terbayangkan, maka kita percaya juga di bumi ini juga kita bisa menikmati. Yang penting apa? Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan mendapati kita tetap setia, maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta WL, pemain musik, untuk maju ke depan. Kita nyanyi lagu Basuh Aku di Dalam Darah-Mu.